Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari anggota kelompok 7 ingin memaparkan hasil praktikum teori asam dan basa. Sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada saya, Yuda Rahman dari absen 35. Saya Padu dari absen 23. Saya Tita Nur Aisyah dari absen 31. Saya Salsabila Chelsea Kuswardono dari absen 29. Saya Kartika dari absen 18. Selamat menyaksikan. Laporan praktikum asam dan basa. 1. Identifikasi larutan asam dan basa. Tujuan praktikum mengidentifikasi larutan asam, basa, dan netral dengan indikator alami dan indikator buatan. 1. Alat, gelas ukur, tabung reaksi, lumpang dan alu, pelat tetes, pipet tetes, kertas lakmus, pH, meter, kertas, dan pulpen. 2. Bahan, larutan cuka, asam klorida, asam sulfat, natrium hidroksida, kalium hidroksida, air sabun, sampo, air teh, larutan kopi, air sumur, air jeruk, air garam, air soda, kunyit, dan bunga kembang sepatu. Petunjuk kerja praktikum. 1. Identifikasi asam basa dengan indikator kertas lakmus. A. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam praktikum. B. Masukkan larutan yang akan diuji ke dalam plat tetes dengan menggunakan pipet tetes. C. Ambillah kertas lakmus merah dan biru dan ujilah larutan-larutan tersebut. D. Amati dan catat perubahan warna yang terjadi. E. Ukurlah pH pada semua larutan dengan menggunakan pH meter. F. Masukkan data yang diperoleh ke dalam tabel hasil pengamatan. Tabel pengamatan identifikasi asam basa dengan indikator kertas lakmus. Larutan air jeruk, kertas lakmus merah tetap berwarna merah, kertas lakmus biru berubah menjadi warna merah. Larutan air soda, kertas lakmus merah tetap berwarna merah, kertas lakmus biru berubah menjadi warna merah. Larutan kopi, kertas lakmus merah tetap berwarna merah dan kertas lakmus biru berubah menjadi warna merah. Larutan air sabun, kertas lakmus merah tetap berwarna merah dan kertas lakmus biru berubah menjadi warna merah. 2. Identifikasi asam basa dengan indikator alami. A. Geruslah bunga yang dibawa dari rumah dan kunyit dengan menggunakan lumpang dan alu hingga menghasilkan ekstrak. B. Tuangkan 1 mili ekstrak tersebut ke dalam tabung reaksi. C. Tambahkan larutan cuka pada tabung reaksi dengan menggunakan pipet tetes. D. Goyangkan tabung dan amati perubahan warna yang terjadi. E. Catat hasil pengamatan pada tabel yang disediakan. F. Ulangi langkah kerja 2-5 dengan menggunakan zat yang akan diteliti. Nomor 1, larutannya itu air jeruk, indikator alaminya itu kunyit dan kembang sepatu. Yang kunyit itu berubah menjadi kuning pekat, sedangkan yang kembang sepatu menjadi merah jambu. Larutan yang kedua ada air soda, kunyitnya itu menjadi kuning dan kembang sepatunya itu menjadi coklat. Yang ketiga ada air garam, indikator alaminya ada kunyit dan kembang sepatu juga berubah menjadi kuning dan kembang sepatu berubah menjadi merah. Yang keempat itu ada air teh. Indikator alaminya itu saat kunyit menjadi kuning dan kembang sepatu menjadi merah. Kesimpulan dari praktikum larutan asam dan basa ini adalah jika larutan bersifat asam, maka kertas lakmus biru berubah warna menjadi merah, dan lakmus merah tetap berwarna merah, sedangkan larutan yang bersifat basa, maka kertas lakmus merah berubah menjadi warna biru, dan lakmus biru tetap berwarna biru. Indikator yang berbeda membuat warna pH dan keadaan asam atau basanya berbeda walaupun larutan yang digunakan sekalipun sama. 2. Indikator asam basa. Tujuan percobaan ini untuk memperkirakan pH berbagai larutan elektrolit dengan menggunakan trayek perubahan warna beberapa indikator. Teori dasar A. Indikator. Derajat kesamaan pH menyatakan tingkat keasaman yang dimiliki suatu larutan. Larutan asam memiliki pH kurang dari 7, basa memiliki pH lebih dari 7, dan netral memiliki pH sama dengan 7. Indikator memberikan kisaran atau trayek perubahan pH. Untuk memahami hal ini, kita ambil contoh indikator kertas lakmus. Kertas lakmus berwarna merah dalam larutan asam dan biru dalam larutan basa. Namun, sebenarnya perubahan warna kertas lakmus terjadi tidak persis pada pH sama dengan 7, tetapi dalam suatu kisaran nilai pH, yakni pH 4,7 sampai dengan 8,3. Larutan lakmus akan berwarna merah pada pH kurang dari 4,7 dan berwarna biru pada pH lebih dari 8,3.
Pada larutan dengan kisaran pH 4,7 sampai dengan 8,3 sendiri, warna kertas lakmus merupakan kombinasi merah dan biru yaitu merah ungu, ungu dan biru ungu. Batasan pH di mana terjadi perubahan warna indikator tersebut trayek perubahan warna. Sebuah indikator biasanya hanya menunjukkan rentang pH tertentu dan tidak menunjukkan sebuah nilai yang pasti. Karenanya, diperlukan indikator lain untuk mempersempit rentang perkiraan pH sampel yang diuji. Berikut adalah rentang pH dari beberapa indikator. Kemudian ada trayek perubahan warna dari beberapa indikator. Yang pertama ada indikator lakmus, itu rentang harga pH-nya dari 4,7 sampai 8,3. Untuk perubahan warnanya dari merah sampai ke biru. Kemudian ada metil jingga, indikatornya 3,1 sampai 4,4. Untuk perubahan warnanya dari merah ke kuning. Untuk metil merah 4,2 sampai 6,3, perubahan warnanya merah ke kuning. Untuk phenolphthalein atau PP, harga pH-nya 8,3 sampai 10. Perubahan warnanya dari tidak berwarna menjadi warna merah. Kemudian untuk brown dasional biru, harga pH-nya dari 6,0 sampai ke 7,6. Untuk perubahan warnanya dari kuning ke biru. Indikator universal. Indikator universal adalah gabungan dari beberapa jenis indikator. Indikator universal dapat menentukan harga pH suatu larutan. Setiap komponen indikator universal akan memberikan warna tertentu yang terkait dengan nilai pH tertentu. Indikator universal tersedia dalam bentuk larutan dan kertas. Kertas indikator universal tersebut dicelupkan pada larutan yang akan ditentukan nilai pH-nya. Ketika sudah dicelupkan, warna-warna pada kertas akan berubah. Keempat garis warna yang berubah dicocokkan dengan skala pH dari 0 sampai 14 yang terdapat pada kemasan kertas indikator. Yang ke-1 alat, tabung reaksi 4 buah, rak tabung reaksi 1 buah, dan pipet tetes. Yang kedua ada bahan, zat A, zat B, zat C, zat D, dan zat E. Selanjutnya indikator phenolphthalein, indikator metil merah, indikator metil jingga, indikator lakmus merah dan biru, indikator universal. Langkah kerja: 1. Masukkan larutan ke dalam tabung reaksi kira-kira setinggi 2 cm. 2. Celupkan kertas indikator lakmus merah dan biru ke dalam larutan, amati perubahan warnanya. Catat pada tabel 1. Periksa dan catat pH larutan sesuai dengan trayek perubahan warna indikator pada tabel 2. 3. Tambahkan 1 tetes indikator metil jingga, amati perubahan warnanya. Periksa dan catat pH larutan sesuai dengan trayek perubahan warna indikator 4. Ganti larutan dalam tabung reaksi dengan yang baru dan lakukan langkah 3 dengan indikator cair lainnya, seperti metil merah dan PF. 5. Dengan menggabungkan hasil pencatatan pH tiap indikator, perkiraan harga pH masing-masing larutan tersebut, catat pada tabel 3. 6. Untuk menentukan nilai pH yang tepat, lakukan uji pH larutan dengan indikator universal. Catat pada tabel 3. Setelah dilihat dari tabel hasil pengamatan kami, jika zat A dicampur kepada lakmus merah dan lakmus biru, lakmus merah akan berubah jadi biru dan lakmus biru akan tetap jadi biru. Kemudian jika pada zat B, lakmus merah akan jadi merah dan lakmus biru akan berubah jadi merah. Kemudian zat C, lakmus merah tetap jadi merah, lakmus biru akan berubah jadi biru. Kemudian pada zat D, lakmus merah akan berubah jadi biru dan lakmus biru akan berubah jadi merah. Kemudian zat E, lakmus merah akan berubah jadi merah dan lakmus biru akan berubah jadi merah. Kemudian pada metil jingga, lakmus merah akan berubah menjadi warna oranye itu kepada zat A. Kemudian pada zat B, pada metil jingga akan berubah menjadi merah, dan pada zat C sama akan berubah jadi merah pada metil jingga, dan pada zat D akan berubah menjadi oranye, dan pada zat E akan berubah jadi warna merah. Kemudian kepada warna metil merah, zat A akan berubah menjadi warna kuning, zat B akan menjadi merah muda, begitu juga dengan zat C akan berubah jadi merah muda, dan pada zat D akan berubah jadi kuning, dan pada zat E akan berubah jadi merah. Kemudian kepada phenolphthalein atau PP akan berubah pada ungu itu jika pada zat A, dan akan berubah atau bening pada zat B, dan zat C juga akan bening, dan zat D akan berubah jadi warna pink, dan zat E juga akan berubah warna bening.
Itu pada tabel pertama. Pada tabel kedua di hasil pengamatan kami, jika zat A harga pH pada lakmus merah adalah 8,3, begitu juga dengan lakmus biru 8,3. Kemudian pada zat B harga pH-nya kurang dari 8,3 dan zat lakmus birunya juga akan kurang dari 8,3. Kemudian pada zat C lakmus merahnya akan kurang dari 8,3 dan lakmus birunya juga sama akan kurang dari 8,3. Kemudian pada zat C harga pH-nya pada lakmus merah 8,3, begitu juga lakmus biru harganya 8,3. Kemudian pada zat E lakmus merah kurang dari 8,3 dan lakmus biru kurang dari 8,3. Kemudian pada metil jingga di zat A harga pH-nya kurang dari 4,4. Sama juga dengan zat B akan kurang dari 4,4. Zat C juga sama kurang dari 4,4. Kemudian pada zat D juga lebih dari 4,4 dan zat E kurang dari 4,4. Kemudian pada metil merah pada zat A itu harga pH-nya 6,3. Pada zat B kurang dari 6,3, pada zat C kurang dari 6,3, pada zat D 6,3 dan pada zat E kurang dari 6,3. Kemudian pada phenolphthalein atau PP pada zat A itu harga pH-nya 10, pada zat B kurang dari 10, pada zat C kurang dari 10, pada zat D lebih dari 10, pada zat E kurang dari 10. Kemudian untuk pH perkiraan pH larutan zat uji pada zat A itu adalah 8,3, pada zat B kurang dari 8,3, pada zat C kurang dari 8,3, pada zat D 8,3 dan pada zat E kurang dari 8,3. Pada tabel ketiga yaitu perbandingan perkiraan pH larutan atau zat uji tiap indikator dengan indikator universal. Pada zat A kita menguji dengan nama larutan zatnya Na2CO3. Perkiraan harga pH-nya lebih dari 10. pH indikator universalnya adalah 11. Pada zat B nama larutan zatnya CH3COOH. Harga pH-nya kurang dari 3,1. pH indikator universalnya adalah 3. Kemudian pada zat C HCl perkiraan pH-nya kurang dari 3,1. pH indikator universalnya adalah 2. Pada zat D NaOH perkiraan pH-nya adalah lebih dari 10. Kemudian untuk pH indikator universalnya adalah 14. Kemudian pada zat D ada H2SO4 perkiraan pH-nya kurang dari 3,1. pH indikator universalnya adalah 1. 1. Apakah pH larutan atau zat uji yang kamu peroleh berdasarkan indikator universal berada pada kisaran pH trayek perubahan warna beberapa indikator? Jawabannya, ya, namun ada beberapa zat yang tidak tepat atau tidak sesuai indikator universal. 2. Kelompokkanlah larutan atau zat yang diuji tersebut ke dalam A. Asam sama dengan zat C merupakan HCl, zat E merupakan H2SO4, zat B merupakan CH3COOH. B. Netral tidak ada, yang C. Basa sama dengan zat D NaOH, zat A merupakan Na2CO3. 3. Berdasarkan pH hasil percobaan. A. Urutkanlah larutan atau zat uji tersebut dari pH yang paling kecil ke pH yang paling besar. Jawabannya, zat E merupakan H2SO4, zat C merupakan HCl, zat B merupakan CH3COOH, dan zat A merupakan Na2CO3, dan zat D merupakan NaOH. B. Larutan zat uji manakah yang memiliki sifat asam yang paling kuat? Jawabannya adalah zat E merupakan H2SO4. 4. Kelompokkanlah zat yang kamu uji tersebut berdasarkan ketepatan pemakaian indikator. Untuk satu zat boleh memakai satu indikator atau lebih. Jawabannya adalah zat D NaOH, zat A Na2CO3 sama dengan zat E H2SO4, zat C HCl, zat B CH3COOH sama dengan kurang tepat. 5. Jadi, bagaimanakah memilih indikator yang tepat untuk menentukan pH suatu larutan? Jawabannya, tinggal memasukkan selembar kertas indikator ke dalam larutan yang akan kalian ukur pH-nya. Jadi kesimpulannya, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengukuran dengan kertas indikator universal mampu mengukur pH suatu larutan dengan satu digit angka, misalnya 7. Konsentrasi H+ merupakan salah satu ukuran untuk menentukan kesamaan atau kebasahan suatu larutan dalam air warna merah menandakan asam.
Warna biru menandakan basa dan warna bening menandakan netral. Sekian dari pemaparan kami. Mohon maaf ya ada kata atau perilaku yang salah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.